Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori tahap ketiga tahun 2025. Program Studi Pendidikan Ekonomi di LPTK Universitas PGRI Madiun dengan nomor induk si mahasiswa 25021142003G dan nomor peserta PPG 202200257846. Pada hari ini saya melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Anur Hulu Lawang Malang. Praktek ini adalah bagian dari uji kinerja dengan materi keragaman aktivitas ekonomi masyarakat untuk siswa kelas 8 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Demikian perkenalan singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memenuhi salah satu persyaratan uji kinerja PPG. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our class, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa aghfir qulubana futuhal arifin an-nahla. Al-Fatihah. Sit down, please. Alhamdulillah. Selamat siang. Sehat semua? Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, kalau gitu sudah siap ya untuk belajar hari ini ya? Saya meneruskan tentang materi yang kemarin. Itu kan sekarang itu kita mau belajar tentang yang namanya keberagaman aktivitas ekonomi masyarakat. Kalau sudah bahas tentang yang namanya aktivitas ekonomi masyarakat, itu sebelumnya kita itu bahas tentang yang namanya SDM. SDM itu apa, Rek? Sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia itu kemarin kan dibagi jadi dua. Ada yang sifatnya produktif sama yang namanya sifatnya konsumtif. Kalau produktif itu berarti orangnya suka produksi suatu barang. Kalau konsumtif itu berarti suka mengkonsumsi. Itu yang mana notabene Indonesia itu masih dikatakan negara berkembang. Kita itu lebih banyak itu yang pro konsumtif daripada orang yang produktif. Makanya untuk keberagaman aktivitas ekonomi masyarakat sekarang itu supaya apa? Supaya menggenjot agar ekonomi kita itu menjadi produktif bukan hanya konsumtif. Soalnya apa? Tipikalnya orang konsumtif itu mager. Ya kan? Mager itu apa, Dek? Males gerak, ya kan? Lebih susah itu kalau mager, males, ya kan? Wis itu mager, males itu jadi satu wis, ya kan? Apalagi masyarakat kita, ya kan? Keluar dari rumah ke toko, gak jalan kaki meskipun dekat, tapi naik motor, ya kan? Bahkan nanti ketika sangat besar keluar rumah ke toko paling naik helikopter, ya kan? Nah itu yang seru ya kan. Apalagi nanti anak sampean naik ke Parang paling naik roket mungkin yang akan datang. Ya, itu yang keren lagi ya. Kalau gitu, kalau sudah paham tentang materi kemarin, kita akan bahas yang namanya keragaman aktivitas ekonomi masyarakat.
Sudah siap? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dipresentasikan oleh saya sendiri, ya. Saya sendiri, bukan orang lain. Nah, yang pertama itu adalah faktor keragaman ekonomi. Yang pertama yaitu kondisi geografis. Geografis itu berarti tentang yang namanya keadaan. Ya kan? Yang pertama itu perbedaan wilayah atau pulau. Ya kan? Apalagi Indonesia. Indonesia itu dikatakan negara kepulauan. Karena kita memiliki banyak pulau, ya kan? Pulau kita banyak, ya kan? Entah itu pulau di lautan atau pulau di daratan. Kalau pulau di lautan ya di peta, kalau pulau di daratan itu berarti di bantal. Ya kan? Ya, itu cuma buat guruan saja. Yang kedua itu perbedaan daerah atau dataran. Dataran kita itu ada 3, dataran tinggi, dataran rendah, sama dataran pantai. Ya kan? Pantai. Sebenarnya adalah pegunungan, tapi pegunungan itu dikatakan masuk kepada dataran tinggi. Itu yang mana memiliki kegiatan ekonomi sendiri-sendiri. Yang kedua itu sumber daya alam atau SDA. Yang pertama itu SDA itu meliputi hutan. Kita itu kaya dengan yang namanya hutan. Bahkan Indonesia itu dikatakan sebagai paru-paru dunia, ya kan? Paru-paru dunia. Itu. Yang kedua itu hasil tambang. Hasil tambang kita itu banyak, Rek. Ya kan? Mulai toko tambang minyak, tambang apa mana? Tambang batu bara, emas, gas alam, ya kan? Dan kita itu merupakan salah satu produsen gas alam terbesar di dunia. Kita. Ya kan? Kita, negeri kita. Ya kan? Kalau negerinya gas alam, manusianya gas dalam. Ya kan? Yang ketiga itu sosial budaya. Maksudnya apa? Adanya perbedaan suku budaya. Budaya kita banyak, Rek. Karena perbedaan pulau otomatis terjadinya namanya perbedaan budaya. Kalau di Jawa toh ya kan, Jawa itu banyak. Ada Jawa, Madura, ada apa nih? Ya, Bandung, ya kan? Sunda, Batak, Bugis, ya kan? Osing, ya Osing yang orang mana, Rek? Banyuwangi ya. Nah, Osing itu orang Banyuwangi. Siapa di sini orang Banyuwangi? Oh, nggak ada di sini ya. Rata-rata orang Malang ya. Wes, Malang ya kan. Malang itu selalu membuat kehangatan. Apalagi musim hujan, ya kan. Penuh dengan kenangan. Nah, ini sosial budaya. Lah, dari ketiga faktor ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya kan. Nah, habis itu ketika yang ketiga faktor ini nanti tidak ada salah satunya, otomatis tidak ada yang namanya keragaman faktor keragaman ekonomi yang stabil. Paham nggak Samian? Ya kan. Lah itu. Kalau sosial budaya ini masuknya ke SDM, Rek. Ya kan, sumber daya manusia. Ya kan. Dan manusia sekarang Indonesia itu inginnya menjadi orang yang produktif tadi, yang seperti yang dikemukakan sebelum kita belajar sekarang. Nah itu loh. Oh no, bahkan sekarang itu sampai terkenal ada humanoid robot, ya kan. Itu sangat seru sekali. Apalagi kalau Saman bayangkan ketika nanti yang ngajar itu robot, tapi berwajah manusia. Kan keren, ya kan. Wah, ya kan. Itu seru sekali. Itu. Tapi ya nggak tahu itu kapan di Indonesia akan ada. Habis itu yang kedua, saya lanjutin. Kebanteran. Yang ketiga itu tipe keragaman ekonomi. Kalau tadi faktor sudah ada meliputi 3 elemen itu. Yang ketiga itu tipe keragamannya. Yang pertama itu masyarakat pegunungan. Ya kan? Keragaman itu berarti menyangkut tentang orang. Yang pertama pegunungan itu memiliki ketinggian lebih dari 400 mdpal. MDPL itu apa, Rek? Meter di atas permukaan air laut. Itu air laut, jadi tinggi sekali. Makanya kan namanya gunung tinggi sekali itu kan. Nah itu. Yang mana orang di sana itu bekerja rata-rata itu sebagai pertanian, ya kan? Tani apa kalau di daerah pegunungan? Teh, ya kan, kopi, jeruk, cengkeh, bener, apel, ya kan, itu. Habis itu yang kedua perkebunan, lah itu deh, perkebunan, ya kan, kebun bunga, ya kan, ya itu kebun bunga. Yang paling suka kan anak perempuan dikasih bunga ya kan, apalagi bunga, ya kan, apalagi bunga dari bank.
Oh itu termasukkan sekali ya kan. Yang terakhir itu peternakan. Di dataran pegunungan itu banyak peternakan, sapi, ya kan. Sapi apa rek? Sapi perah, ya kan. Diambil apanya? Susu. Susunya itu digunakan untuk minum. Selain dari minum, untuk apa? Untuk keju, bener. Siapa yang suka keju di sini? Wes, keren juga keju ya wes. Kapan-kapan nanti semoga aja bisa jalan-jalan ke Italia ya. Bisa merasakan seberapa macam sampai ratusan macam keju di sana, Rek. Iya, sampai ratusan keju di sana. Oh, loh. Habis itu yang ke selanjutnya kalau sudah bahas pegunungan kan masih tinggi ya kan. Nah, yang ketiga selanjutnya itu dataran tinggi. Dataran tinggi itu memiliki ketinggian 400 mdpl. Jadi kalau pegunungan itu lebih tinggi, kalau dataran tinggi itu di bawahnya, ya kan? Yang mana di dataran tinggi itu ada jenis perbukitan. Perbukitan itu berarti rentetan bukit. Nah, itu. Yang mana itu bekerja sebagai pertanian sama. Kerjanya ya sama. Di dataran tinggi itu pun ada yang namanya tani teh. Ya kan, pertanian teh itu ada, cengkeh ada. Terus habis itu sebagai perkebunan hampir sama kayak pegunungan, peternakan hampir sama juga. Tapi kalau di dataran tinggi itu biasanya ada yang namanya peternakan ayam. Ya kan, soalnya apa? Supaya baunya itu tidak sampai ke pemukiman. Untuk menghindari itu bisa. Menurut yang ketiga terakhir itu pariwisata. Kenapa kok di pegunungan nggak cocok untuk pariwisata? Kan kalau pegunungan cuma satu pariwisatanya. Ngapain Rek? Ke gunung, mendaki ya kan, ya kan. Itu mendaki malam-malam ketemu setan. Nah itu. Kalau pariwisata di dataran tinggi itu banyak. Contohnya kan di Batu ya kan, ono para layang ya kan. Ya kan, apalagi bersama ya kan ke para layang. Habis itu kita ke kafe ya kan, coklat klasika, ke alun-alun ya kan. Apalagi kalau liburan besok ya kan, ke para layang ya kan, sama makan bakso menemani sama air hujan. Wah, sangat sadu sekali ya kan. Pokoknya jangan sampai bunuh diri turun ke bawah. Nah, habis itu yang ketiga itu dataran rendah. Habis tinggi, rendah, ya kan? Rendah itu berarti memiliki ketinggian sekitar 200 mdpl. Maksudnya apa? 200 itu kurang lebih, Rek. Ada yang lebih, ada yang kurang. Lah itu. Yang mana itu bekerja sebagai pertanian. Benar, banyak kalau di dataran rendah. Apaan, Rek? Padi. Mariono. Jagung, tebu, ya kan? Selain itu, cabai, ya kan? Tomat, wortel. Dan pertanian kalau di dataran rendah itu ada dua faktor. Ada yang faktor musiman, ada yang faktor tahunan. Nah, bener itu. Duren, bener. Sekarang musim duren. Nah, liburan nanti siap-siap makan duren, ya kan. Liburan beli aja langsung satu karung dimakan sendiri. Itu nggak apa-apa. Mabuk duren nggak apa-apa, ya kan. Lah itu pertanian. Kalau di dataran rendah banyak ya. Soalnya apa? Faktornya semuanya ada. Air melimpah, ada sungai, ya kan? Cuaca melimpah banyak. Terus yang kedua, peternakan kita banyak, mulai teko ayam, domba, sapi, ya kan? Kambing, bahkan yang haram pun ada, babi, ya kan? Bebek, ya kan? Apa mana? Puyuh, tahu puyuh sampean? Ya, puyuh itu yang ayam kecil itu. Kalau kata tetangga saya itu yang kecil itu namanya ayam ini gitu. Ah itu lah. Habis itu yang selanjutnya itu perikanan kita itu banyak di dataran rendah, ya kan? Perikanan mujair bener, lele ya kan, gurame ada, nila ada, ya kan? Ya bisa jadi bandeng lah. Tapi gini Rek, kalau dataran rendah itu ada dua faktor perikanan. Yang pertama itu perikanan air tawar sama air payau atau air asin campurannya itu. Oh no. Terus kalau yang selanjutnya perdagangan, karena apa? Ketika di dataran rendah barang dari pegunungan, dataran tinggi, pantai jadi satu, muter di dataran rendah, makanya banyak terjadi yang namanya perdagangan. Bukan berarti barangnya muter-muter gini ya itu enggak gitu loh. Yang selanjutnya jasa itu kita banyak, soalnya apa? Dataran rendah itu dekat sama pantai, ya kan? Kalau mau mengantarkan
menginyutkan apa jenenge? Oh, menyabrangkan makanan ya kan. Ada bandara kalau mau menerbangkan makanan, makanan diterbangkan dadet ya kan. Itu jasa kita banyak. Jasa lagi itu no dokter ya kan. Dokter pun ada, ya. Guru pun ada banyak. Golongan pendidikan, golongan kesehatan ya kan. Masa kalau semisal orang dataran rendah kalau yang namanya puskesmas atau rumah sakit yang di dataran tinggi, kalau ada orang wes lilu, masa harus naik ya kan? Naik ya kan, nyawanya hilang di bawah, terus gimana? Nah itu turun lagi ya kan. Nah, di situ yang terakhir itu industri. Kalau industri itu membahas tentang yang namanya pabrik, ya kan? Pabrik kita banyak di dataran rendah. Mulai taruh pabrik susu, pabrik makanan, apa gula ya kan, kayak yang di sini ya kan, apalagi kalau pagi otot. Lah itu selalu itu keragaman kita itu banyak ya kan. Pabrik apapun ada di dataran rendah, pabrik mobil, baju ya kan, itu banyak muter aja di dataran rendah. Makanya kalau sampean mau hidup secara semisal ya semua kebutuhan ada itu di dataran rendah. Kalau sama ingin sejuk di dataran tinggi. Kalau ingin yang ekstrim di dataran pegunungan. Apa mana ketika sama ingin punya rumah di pucuke Gunung Everest. Kan keren ya kan. Nah, itu. Habis itu dataran pantai. Yang terakhir itu adalah memiliki ketinggian kurang dari 200 mdp AL. Karena apa? Mereka itu di dataran pantai, di paling bawah. Contohnya apa? Ketika sama di dataran rendah, sama nang pantai, itu turun apa naik? Turun kan? Lah itu turun. Ya kan? Kayak nanti ya kan lewat Bajul Mati, ya kan? Kayak yang kemarin itu kan, ono bis ya kan turun Bajul Mati muter-muter bisnya. Karena apa? Fasilitas di kita itu masih rendah, Rek. Loh, fasilitas kurang memadai untuk pemerataannya. Lah, ketika nanti keragaman ekonomi ini sudah digenjot, kira-kira ada fasilitas jalan rusak apa enggak? Enggak ada. Mungkin sama nanti ke Jakarta itu ada jalan tol, toko Jawa Tengah, Jawa Timur, nang Jawa Barat. Tol di atas. Keren kan? Ya kan kemungkinan ya kan. Doakan saja saya presidennya. Astagfirullah. Ini yang selanjutnya itu kalau dataran pantai itu nelayan. Identik sama mencari ikan, ya kan. Tapi ada teman saya tuh nelayan ingin mencari putri duyung. Ya kan siapa tahu dapat. Ya kan kemungkinan terjadi 99,9%. Yang 0,01 itu ngayal. Ya itu itu. Nelayan cari ikan. Ikan di Indonesia itu dibagi menjadi dua, Rek. Ada ikan daerah barat sama ikan daerah barat sama timur, ya kan? Kalau timur itu berarti banyaknya ikan pelagis besar. Kalau yang barat berarti banyak ikan pelagis kecil. Ngono. Contohnya ikan pelagis besar kayak tuna, kayak paus, ya kan. Wah, kita itu banyak hiu ya, megalodon. Sip berarti ya kan, megalodon fakta sekali. Ya, itu megalodon itu waduh itu ikan purba. Ya nggak tahu itu ada apa enggak, ya kan? Tapi faktanya itu ada katanya, gitu loh. Katanya. Lah, itu nelayan mencari ikan. Bahkan kalau orang mencari ikan itu bisa berbulan-bulan, berminggu-minggu. Habis itu pulang. Itu orang mencari ikan. Nggak hanya kayak biasa ya kan mancing seret oleh ya kan seret hilang nih Pak. Itu ada. Habis itu pertanian garam. Pertanian garam, Rek. Itu garam itu bisa ditani. Maksudnya apa ya? Itu air laut disaring. Pertama itu sebelum disaring itu dipanaskan pakai sinar matahari, dijemur dulu, ya kan. Habis dijemur nanti dikeruk. Itu garam. Ya, dikeruk. Kalau sama lewat daerah tol mau ke habis Sidoarjo Surabaya, mau ke Gresik, wah itu banyak Rek petani garam di situ. Iya, dikerui loh ya kan. Wih, seru sekali ya kan.
Itu kalau garam pertama itu namanya garam gerasa. Rasa asinnya itu masih kental sekali. Itu yang pertama, ngono loh. Tapi ya gitu, nggak langsung bisa dikonsumsi, nggak boleh, ngono loh. Yang ke selanjutnya itu pariwisata. Kan banyak pantai, ya kan? Untuk apa itu yang nyelam namanya? Snorkeling. Apa? Iya, diving, snorkeling itu kan banyak ya kan? Lah itu kalau liburan, apalagi di daerah kita, itu masih kurang seperti itu, Rek. Banyak yang seperti itu di daerah Bali, ya kan? Di mana itu masih banyak. Kalau di kita itu cuma pantai, ya kan? Ya ngedem di pantai, ya kan? Sampai menikmati sepoi-sepoi, ya kan? Itu hati-hati kalau liburan ya. Soalnya apa? Nanti kalau ketika cuaca ekstrim, zaman itu nggak bisa liburan ke pantai. Ataupun zaman mau liburan ke semuanya ini, itu nggak boleh. Soalnya apa? Cuaca ekstrim otomatis akan terjadi yang namanya bencana alam. Takutnya terjadi seperti itu. Makanya tipe keragaman ekonomi ini itu difokuskan untuk apa? Ketika mereka itu dapat saling apa jenenge satu yang lain itu bisa berputar sesama, ibaratkan bisa melengkapi, otomatis ekonomi kita akan menjadi baik. Wis, ini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham? Oke. Habis itu selanjutnya itu fungsi keragaman ekonomi. Lah ini uang masuk langsung keluar. Ya kan? Ini Rek. Ini fungsi ekonomi. Kenapa kok sini tak tulisi gambarnya uang? Karena mendapatkan keuntungan. Setiap ada perputaran ekonomi itu pasti mendapatkan keuntungan, Rek. Ya kan? Itu orang tua sampean jual apa oleh duit, ya kan, uangnya untuk sampean muter gitu, ya kan, seperti itu sampai orang tua sampean nggak ada. Sampean nanti juga gitu, uang dari suami, ya kan, buat makan muter kayak gitu sampai anak sampean. Nah seperti itu. Yang pertama itu fungsi keragaman ekonomi itu ada dua. Yang kedua itu untuk masyarakat. Ya kan, itu masyarakat apa? Meningkatkan pendapatan dan perekonomian daerah. Ngono loh, ketika semisal dataran tinggi, akeh golongane pengusaha susu, ya kan? Dataran tinggi, susunya banyak. Akhirnya apa? Ekonomi di daerah itu akan mengalami yang namanya kemajuan, ya kan? Ekonomi membaik, kira-kira ada angka kemiskinan apa enggak? Enggak ada. Ya kayak gitu. Ketika suatu daerah itu tidak ada angka kemiskinan, otomatis daerah itu maju apa enggak? Ya kan, maju, makmur, sentosa. Ya kan, nah itu yang diinginkan. Yang kedua itu meningkatkan pemerataan pembangunan. Maksudnya apa? Ketika nanti ekonomi bagus, otomatis mau bangun apapun nggak bingung. Ya kan, mau bangun ini nggak bingung, ini nggak bingung, ini nggak bingung. Yang kedua itu untuk diri sendiri, memberi peluang untuk bekerja, ben gak mager. Ya kan, bekerja. Habis itu untuk berusaha, usaha apapun bisa. Ya kan. Itu untuk masyarakat. Ketika ekonomi pun ada, semisal orang tua sama di rumah, ternyata di situ daerahnya ramai, ya kan, meneng-meneng totalan bakso, kira-kira laris apa enggak? Ya kan, banyak yang beli itu. Habis itu meningkatkan keterampilan. Maksudnya apa? Ketika nanti orang, ya kan, ekonominya maju, kira-kira dia terampil apa enggak? Terampil. Misal oh saya jualan bakso ini laris, coba tak kasih bakso mercon, ya kan. Ketika dibuka ono mercon edar. Nah itu ya kan. Ah itu contohnya. Ono mana kan banyak bakso, ya kan, bakso beranak, ya kan. Terus yang ngambilin siapa? Astagfirullah, ya kan. Habis itu ono yang namanya bakso gunung, ya kan, ada bakso gunung. Ketika dibelah keluar yang namanya lava. Lavanya dari sapi. Lah ini kesukaan samian semua, ya kan. Nah, habis itu yang terakhir itu untuk yang lain-lain diri sendiri. Itu maksudnya apa? Supaya nanti masyarakat itu ketika masyarakat baik, ya kan, untuk masyarakat baik, diri sendiri baik, otomatis ekonomi akan membaik juga. Bis, ini ada yang mau ditanyakan? Ada. Habis itu yang ke selanjutnya ini dampak keragaman sosial. Ya kan, maksudnya apa? Dampak keragaman sosial. Yang pertama itu ada yang namanya dampak positif, yaitu pada sosial. Yang pertama yaitu meningkatkan toleransi maupun persatuan. Ya kan, ketika nanti ekonomi baik, otomatis masyarakat lain akan memberikan peluang pekerjaan kepada tetangganya yang nganggur. Paham nggak samian? Menekan yang namanya angka pengangguran.
Itu. Habis itu untuk yang namanya memperkaya budaya, ya kan? Ketika nanti semisal ekonomi aman, budaya kita bisa diangkat apa enggak? Diviralkan, rame, banyak yang masuk, otomatis menambah yang namanya devisa pendapatan, ya kan? Habis itu untuk menumbuhkan sikap gotong royong, lah ini Rek, itu gotong royong, saling melengkapi. Kalau yang dampak negatif, kan ada dampak positif, pasti ada yang namanya dampak negatif. Yang pertama yaitu munculnya konflik sosial, maksudnya apa? Perdebatan, ya kan? Ya kan? Mari oleh usaha iki gak terima kurang, woi terus saya kan. Nah ini sifat manusia, ya kan? Manusia. Yang kedua yaitu kurangnya solidaritas sosial. Karena apa? Yaitu Rek, fokus pada satu otomatis gak ngereken sing liyane, ya kan? Fokus itu tuh, ya kan? Koncone sampai lali, ya itu. Yang terakhir yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi. Maksudnya apa? Kadangkala itu ketika seorang sudah ekonominya baik, kira-kira itu mau berteman dengan orang yang biasa apa enggak? Enggak, itu namanya kesenjangan ekonomi, Rek. Itu masyarakat kita itu masih banyak. Kalau di luar negeri, kalau kita nyontoh di luar negeri, ya kan, mereka itu tidak ada kesenjangan sosial. Ada cuma sedikit. Karena apa? Mereka itu produktif setiap hari, ya kan? Kalau Indonesia, oh dia tetangganya beli mobil, ya kan, oh tetet, ya kan, ibu, ya kan, banyak yang ngomongin jelek, ya kan, oh dari ini, ya kan, nah itu salah satu contohnya. Dia tidak introspeksi kepada dirinya sendiri. Kenapa aku kok nggak bisa beli kayak tetangga saya, ya kan? Kan keren, misal satu desa, ya kan, misal zaman lah liburan, ya kan, sukses, ya kan. Amin, ya kan. Tapi itu zaman pulang bisa beli mobil Lexus, ya kan. Nah, ini ya. Habis itu tetangga saman itu nggak iri, tapi oh gimana caranya ya? Habis itu ke rumah samian, habis itu belajar, ya kan. Ya apa tukunya bisa beli mobil Lexus. Mari uno saman belajari, oh saya jualan ini, dia ikut. Kira-kira dia bisa beli juga apa enggak? Bisa, ya seperti itu, Rek. Contohnya. Ketika tetangga saman beli, tetangganya beli, sak deso duwe Lexus kabeh ya apa tulisan. Woi, keren ya kan. Wah, kayak parade Lexus ya kan. Tet ya kan. Nah, seperti itu. Nah, nanti kapan-kapan kalau sudah punya parade Lexus beli kereta api ya kan. Nanti dinamakan desa sendiri. Lah, ini deh. Kalau gitu terima kasih ya. Ini kalau udah selesai, berarti ini sudah paham ya kalau gitu ya? Sudah. Ini saya bentuk kelompokan, ya kan? Yang kemarin itu kan udah dibentuk kelompok sendiri-sendiri, ya kan? Udah dibentuk kelompok sendiri-sendiri. Nanti kita kasih tugas dan itu tugasnya nanti sama kerjakan plus sama presentasi. Siap? Siap. Oke, kalau gitu tak bagikan ya kertas ujiannya. Yang pertama, ini kelompok 1. Ini mah kelompok 2 ya, sama-sama dari kelompok 3 ya. Habis itu sampean kelompok 4 ya. Habis itu sampean kelompok 5. Ini kelompok 6 ya. Oke. Semangat dikerjakan ya. Ya. Habis. Jangan diskusi sama temennya, ya. Itu didiskusikan sama-sama. Oh ini kerjanya jadi apa ya, gitu. Aspeknya apa ya, gitu. Wih. Ya. Ini pertanian. Ya, itu daerah pertanian ya. Kira-kira. Ya, kira-kira itu pertanian tani apa di daerah Samian? Itu ya. Itu. Pertanian. Oke. Sama apa? Oh, perdagangan ya. Siap. Ini banyak ini perdagangan.
Oke. Ini jasa ya? Weh, jasa mah banyak faktornya. Ya kan? Ini perikanan. Ikan ya? Ya. Oke, suka makan ikan? Susah. Suka makan ikan? Weh, ini apa nih? Industri kecil sama rumahan. Oh iya. Jangan malu-malu. Ya kan? Wih. Ini mah apa? Oh, pariwisata. Sip, 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 sip. Berarti setiap kelompok itu namanya beda-beda. Ya, temanya setiap kelompok itu beda-beda. Gitu loh. Makanya supaya nanti Saman takutnya kalau temanya jadi satu sama yang lain. Makanya itu dibedakan. Itu temanya. Nanti sekalian sama diberikan kesimpulan. Ya. Oh iya, jangan lupa ya nanti dikasih kesimpulan ya. Ya, kesimpulan juga nanti dibacakan. Sip, 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 sip. Weh, sip. Industri. Kenapa? Oh ya, semangat ya. Aduh. Weh, masuk nih. Ya, banyak nih. Weh, sip, 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 sip. Ya, keren, keren. Sip. Wah, ini ada nih. Perdagangan. Ya kan? Ya nanti presentasinya itu nanti yang samian apa namanya? Yang saman tadi tuliskan itu nanti dipresentasikan, gitu loh. Lah, ya itu mah ya nggak apa-apa, gitu loh ya. Yes, ya itu ya presentasinya nanti ya kayak yang kemarin-kemarin itu. Jadi nanti saman perkenalan ya kan, saya kelompok dari sini mau menerangkan tentang yang namanya perikanan. Apa? Oh iya, pertanian. Nah itu nanti saman bacakan. Jadi aspeknya itu ada 4, gitu loh. Ini ataupun mau saman singkat ya nggak apa-apa, gitu loh. Yes. Sudah paham? Sama-sama. Ya. Jangan lupa kasih kesimpulan ya. Jadi kamu sebagai yang bicara. Apa? Nanti dibagi ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Jadi nanti itu ada yang apa jenenge? Bertanya, ya itu nggak apa-apa.
Ya. Jadi nanti ada yang sesi bertanya tapi. Maksudnya yang jawab, ya kan? Ya ada yang jawab. Kesimpulan, nah itu nanti kesimpulannya di ya. Nanti ada yang jawab juga ya. Ya itu ya pertanyaannya dari anak-anak. Apa? Hah? Apa? Presentasinya nanti itu gini. Untuk presentasi itu pokoknya setiap kelompok itu nanti ada yang baca, ada yang bagian baca. Nanti yang baca bisa teman bagi anak berapa gitu. Nanti ada yang ngasih kesimpulan. Di situ nanti ada yang jawab ketika ada pertanyaan. Nah, kalau zaman mau presentasi langsung, misal ya mau salam dulu ya kan. Assalamualaikum ya kan warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 mau membahas tentang yang namanya perikanan. Yang pertama yaitu aspek ya kan. Aspeknya apa? Jenis usaha. Ya alasannya bacakan. Jenis usaha apa jenis perikanan. Hasil pengamatan apa? Jadi sama baca ini terus habis itu sama beri yang namanya kesimpulan. Terus itu pakai layar nggak? Pakai layar apa? Layar ini? Nggak usah. Gitu loh. Jadi langsung sama utarakan. Itu nggak usah lewat yang namanya video atau ditampilkan di layar, nggak usah gitu ya. Sama-sama. Ada ditanyakan lagi apa enggak? Nggak ada. Apa? Sudah selesai. Oh, udah selesai. Presentasinya gimana sih? Presentasinya itu saman buat simpel aja nanti. Jadi misal ya, saman salam, habis itu saman bilang Itu presentasinya tuh di depan atau di sini? di depan. Sambil bawa kertas sini. Ah? Ya. Ya, bisa di gini aja, Bis. Nanti presentasi ya bisa di depan. Ya, di depan aja. Jangan bawa kertas itu yang sama jawab. Itu. Ya. Yang ini siapa tuh hasilnya? Wis, sudah? Sampun? Oke, sampun? Sudah semua? Sudah? Sudah? Habis. Kalau sudah dimulai dari kelompok 1 untuk presentasi. Ya.
Ayo, kelompok 1 ya. Sampun? Ya wis, ayo. Ayo, yang lain menyimak ya dari teman-teman sampean yang maju ke depan. Sampun? Siap? Ya wis, ayo. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia dari kelompok 1. Saya Lisa, saya Najwa, saya Ida, saya Amis. Ini kita akan presentasikan hasil pengamatan tentang hasil pertanian. Hasil pengamatan sistem pertanian seperti padi, sayur, dan cabai. Hasil pertanian dalam aspek faktor penyebab adalah tanah yang subur dan air hidrasi yang cukup. Kendala utama adalah cuaca dan dampak pertanian bagi masyarakat ialah menyediakan lapangan kerja dan menyediakan bahan pangan. Jadi, aktivitas digital pertanian bergantung kepada kondisi alam dan teknologi. Sedangkan petani berperan sebagai penyerapan pangan. Ada pertanyaan? Apa? Ya, kelompok 4. Penjualan antara ekonomi, pariwisata, dan kelestarian lingkungan. Langsung ditanggapin aja. Gimana? Caranya yaitu dalam menerapkan wisata ramah lingkungan, mengatur jumlah wisatawan, dan melibatkan masyarakat sekitar dalam melestarikan lingkungan serta budaya lokal. Yes. Tapi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Wes, selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 2 ya. Ya, jangan grogi ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berdiskusinya akan membahas hasil kami yang akan dipresentasikan oleh Kaisar. Perkenalkan, nama saya Adi Manita, untuk saya sekretaris nama saya Berjalan Selamat. Yang pertama adalah jenis usaha. Jenis usaha seperti warung sembako, toko pakaian, pedagang sayur keliling, dan toko sepatu. Yang kedua adalah faktor pendukung, yaitu lokasi strategis dan permintaan tinggi. Kendala utama, persaingan antara pedagang dan pedagang. Ya. Yang keempat, dampak bagi masyarakat, memudahkan kebutuhan sehari-hari dan membuka lapangan kerja. Kesimpulan dari presentasi kami adalah kegiatan pertanahan tumbuh karena kebutuhan masyarakat yang beragam dan mobilitas penduduk yang tinggi. Oh iya. Ya. Sudah? Apakah ada pertanyaan ya kelompok 4? Bagaimana dampak teknologi Ya, dampak teknologi modern terhadap Jawabannya adalah teknologi pertanian seperti traktor dan sistem irigasi otomatis meningkatkan efisiensi dan hasil panen, tetapi memerlukan biaya dan pelatihan tambahan bagi petani. Nah, itu memanfaatkan yang namanya
modernisasi. Ya, wis. Apakah sudah paham? Sudah? Oke, kalau gitu boleh ditutup. Sekian kami dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya dari kelompok 3 ya. Yes. Yes. Apa? Ada yang ketinggalan? Oh iya. Langsung dibuka aja oleh kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang aspek jasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karina Susarsi. Nama saya Hasra Farabila. Nama saya Adita. Nama saya Adita. Yuk, langsung kepada materinya. Usaha. Hasil usaha adalah online, tukang ekspor, dan bengkel motor. Ini jasa ya? Oh ya. Yang kedua, faktor pendukung, pelanggan, dan penduduk. Aspek yang diperlukan adalah kalau dapat dari sebagai masyarakat dan menyediakan pelayanan dan menghasilkan alternatif. Kesimpulan dari presentasi kami adalah sektor jasa berkembang pesat karena perubahan gaya hidup dan kebutuhan pelayanan cepat di masyarakat perkotaan. Apakah ada yang ditanyakan? Oh, kelompok berapa? 5. Mau bertanya? Mengapa perdagangan antar daerah perlu dilakukan? Karena dari semua daerah memiliki sumber daya yang sama perdagangan antar daerah kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nah itu untuk saling melengkapi satu sama lain. Nah, intinya di situ. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham? Sudah, ya, alhamdulillah. Bisa ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beli tepuk tangan. Nah, ayo selanjutnya kelompok 4. Oke, udah, jangan malu-malu ya. Ayo langsung dibuka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dan pengamatan kami dalam perubahan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih karena wisata mengatakan terkenal lokasinya. Alhamdulillah. Saya sama. Pada aspek usaha, hasil pengamatan budidaya ikan lele dan langsung. Kedua, faktor pendukung. Hasil pengamatan air yang cukup, pakan yang tersedia, dan pemerintahan pasar yang tinggi. Tiga, kendala utama, cuaca yang buruk dan biaya pakan yang mahal. 4, dampak bagi masyarakat, meningkatkan gizi dan pendapat lokal. Kesimpulannya, kegiatan perikanan sangat dipengaruhi kondisi alam dan teknologi budidaya. Potensinya besar untuk ketahanan pangan. Oh gitu ya. Ada. Oh dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa perbedaan utama antara kegiatan jasa dan kegiatan industri? Apa perbedaan jasa sama industri? Jasa menghasilkan pelayanan yang diperlukan atau servis, sedangkan industri menghasilkan bahan bakar bagi proses produksi. Nah itu bedanya. Sudah paham apa enggak? Itu ya. Kalau jasa tidak berbentuk, kalau produksi ada bentuknya. Ya wis kalau gitu bisa ditutup.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau salah perilaku, maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 5. Wah, cocok kelompok 5, 5 anak. Wah, sesuai sama namanya ya. Jangan malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hasil pengamatan aspek industri kecil skala rumah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kalia, saya Mulia. Saya Abdul Jainal Nata, saya Sekalian. Hasil pengamatan aspek dari usaha seperti pembuatan risiko, label, dan Hasil pengamatan dan aspek konten pendukung, ekstradisitas, bahasa lokal, dan tuan modal pemerintah. hasil pengamatan dari kendala utama yaitu pemasaran terbatas, situasi harga barang baku. Dari pengamatan dapat adalah ekonomi lokal dan menunjukkan usaha baru. Contohnya yaitu industri kecil berperan penting dalam menggerakkan ekonomi daerah dan memanfaatkan produksi lokal. Iya. Ada yang ditanyakan. Apakah? Oh iya, dari kelompok 6. Apa? Bagaimana cara menjaga keberlanjutan budaya dan budaya di perairan? Jawabannya dalam menerapkan penerapan ramah lingkungan, membatasi penggunaan jaring kecil, dan melakukan budaya secara berkelanjutan. Nah, itu ya, membatasi penangkapan ikan. Itu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham? Nah, ya wis, alhamdulillah. Yes, boleh ditutup. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, kasih kebukaan. Ya. Selanjutnya kelompok terakhir ya, kelompok 6. Wis. Ya, sudah? Siap? Guys, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil pengamatan aspek jenis usaha. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Kapunita. Hasil pengamatan aspek jenis usaha yaitu penjualan makanan di tempat wisata, penyewaan perahu, dan homestay. Maksud industri adalah keindahan alam, promosi wisata, dan sebagainya. Kendala utamanya adalah cuaca, sama wisatawan, dan kurangnya fasilitas. Namanya yaitu menghindari pendapatan dan mengenal budaya lokal. Kesimpulan dugaan yang wisata adalah justru Indonesia akan mendukung ekonomi lokal dan membuka kembali sejarah untuk beberapa daerah berkelanjutan. Gitu, ya wis. Apakah ada pertanyaan? No, kelompok 1 langsung. Mengapa industri kecil penting bagi perekonomian daerah? Karena industri kecil dapat menyerap tenaga lokal, memanfaatkan daerah, dan perekonomian. Nah, itu mengejut perekonomian masyarakat sekitar atau lokal. Ya wis. Sudah paham? Sudah paham. Ya wis, boleh ditutup oleh kelompok 6. Sekian dari presentasi dari kami. Jika ingin ada yang bertepuk tangan, waktu ini pas untuk bertepuk tangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yes.
Kalau gitu berarti alhamdulillah dari materi yang barusan saya sampaikan itu menyerap di sampean sendiri-sendiri ya kan. Habis itu tidak ada yang ditanyakan, habis itu buat apa jenenge? Buat supaya kita nggak jenuh di kelas ya kan. Saya ada ice breaking satu ya kan. Sudah siap apa enggak? Jadi ya, siap. Tadi kan kita bahas yang namanya daerah. Ya kan? Apa aja ada 4? Pegunungan, tinggi, tanda sama pantai. Ya kan? Berarti kalau samian tinggi, kalau pegunungan, gunung itu kepala dipegang. Kepala. Ini ya, ini tinggi. Ingat-ingat. Tinggi. Habis itu pegunungan diralat. Ini pegunungan. Tinggi hidung. Ya kan? Habis itu rendah mulut, pantai sama kuping. Wis, sudah paham belum? Ya wis, saya dicoba. Dicoba. Ya. Dicoba. Mana? Tinggi. Hehehe. Tinggi mana? Tinggi. Tinggi, pantai. Mari ngono gunung. Wih, masih kelihatan ya gunung. Habis itu rendah. Pantai. Mari ngono tinggi. Wih, ya kan tinggi, ya kan. Mari ngono pantai. Wih, alhamdulillah. Ya, habis itu gunung. Sret. Ya wis kalau gitu ya. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk kalian semua. Alhamdulillah kalau gitu. Wis. Kalau gitu dari materi ini kira-kira dari yang pengapresiasian yang dari utarakan sama teman samian semua, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Nggak ada. Waduh, kalau gitu berarti alhamdulillah kita menyerap dari sampean semua ya. Begitu. Jangan lupa untuk belajar terus ya. Ya kan? Ya, habis itu saya kan lupa tadi ya, belum mengabsen sampean ya. Ya, ini waktunya ketika materi selesai, presentasi selesai. Habis itu sebelum akhir kita absensi dulu supaya tahu siapa kehadirannya di sini. Saya absen dulu ya. Sekarang tanggal 5. Ya, sekarang tanggal 5. 5. Di situ sebulan 11 24. Hari Rabu ya. Hari Rabu. Atelia kita. Wah, kita ada. Paham apa enggak dah? Tadi dah? Sudah paham apa belum? Alhamdulillah. Afla Helena. Wah, hadir. Habis itu Aisyah Kolila. Wah, Kolila ada Alicia. Alicia, wah, Alicia hadir dengan semangat baru ya. Is. Habis itu Aliyatul Magfiro. Ada Aliyatul Magfiro, wes. Udah senyum-senyum. Alia Ardelia Mustika, ada Ardelia. Semangat, jangan malu-malu lu ya. Alia Ayunda, Ayunda mana? Wah, Ayunda. Semangatnya kembali lagi nih. Embun. Wah, Masya Allah Embun. Embun ini termasuk orang jauh ya. Wah, dari Papua, di situ faktor ekonominya masuk ke sini lah. Ini lah, sama ini semua ini wes dari apapun negara ada. Negara, daerah. Astagfirullahaladzim. Daerah itu ada. Hanifah. Wah, Hanifah ini. Hasna.
Hasna, wah, Hasna ada. Karina Susanti, wah, semangat nih Karina. Kaib, wah, Kaib. Jangan malu-malu loh Im kalau waktu nerangkan juga. Lenita, oh, sip. Lenita. Liana, ada, wah Liana mulai aktif nih Liana. Mutia, wah Mutia, sosok ketua kelas, ya kan? Nabila, wah Nabila, Najwa Kurotin, wah alhamdulillah dah. Nazifa, oh pulang sakit. Ini Nazifa. Rizda. Wah. Ini Rizda. Sahira. Ada Sahira. Sabrina. Ada Sabrina. Salma. Salma ada. Salsabila Atika. Oh, ada Salsabila Atika. Jangan mau kah? Semangat ya. Atika, Sekar Ayu. Wah, Sekar Ayu. Siska Aulia. Mana? Oh, ada Siska. Sukma. Izin. Kemana Sukma? Oh, pulang. Yang pulang 2 berarti ya? Wah, Safifa. Oh, Safifa juga pulang. Oh, Sipana. Ada Sipana. Tiara Kusuma. Oh, di pondok apa di rumah? Rumah. Falicia. Ada Falicia. Oke. Sip kalau gitu ya. Yes. Oh. Cik bentar, ini saya matikan dulu ya. Yes. Nih. Jadi ini apa materi yang udah saya sampaikan ini, ya kan? Kira-kira nanti bisa menjadi bekal ketika zaman pulang, Rek. Ya kan? Ya, ini semoga aja. Soalnya apa? Setiap manusia itu zaman akan berbeda-beda dan berkumpul bersama. Ya kan? Baik dari dataran tinggi, dataran rendah, atau dataran pantai dan pegunungan. Itu mulai apa jenis berkumpul jadi satu, ya kan? Berkumpul jadi satu oleh perbedaan itu. Makanya ada yang namanya semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya, Rek? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya itu salah satu bentuknya, ya kan? Makanya dari perbedaan itu terjadinya yang namanya perbedaan suku tadi, ya kan? Suku berbeda, orangnya beda, tapi kita tetap menjadi satu kesatuan, yaitu kesatuan Indonesia. Itu kita, ya alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillahnya Indonesia seperti itu, ya kan? Nggak tahu itu orang mau apapun, bagaimanapun, ya kan? Kita tetap fokus pada tujuan kita. Pentingnya satu itu, ya kan? Ketika kita tidak fokus pada satu tujuan, otomatis nanti terjadinya yang namanya perpecahan, ya kan? Kalau Indonesia pecah lagi, waduh, itu yang paling bahaya, ya kan? Ekonomi sudah mau diperbaiki, ya kan? Kalau terjadi perpecahan, apakah ada ekonomi membaik? Tidak ada, tambah-tambah buruk, ya kan? Ya semoga aja ekonomi kita itu membaik kayak negeri seberang, ya kan? Baik, ya kan? Seberang aja, weh, jangan jauh-jauh ke Amerika, ya kan? Amerika aja, ya kan? Ya itu, ya kan? Itu. Nah, kalau semisal ya perbedaan itu terjadi, ya kan? Kalau perbedaan itu terjadi, nanti diusahakan itu supaya apa? Supaya dari adanya perbedaan itu jangan kayak tadi, jangan sampai terjadi yang namanya perpecahan, ya kan? Yes. Kalau sampai terjadi perpecahan, ya kan? Otomatis tidak ada yang namanya NKRI, yaitu NKRI tidak ada sama sekali. Apakah sampean mau NKRI hancur lagi? Ya kan? Ketika nanti NKRI itu hancur, otomatis sampean harus, ya kan, berperang lagi,
Ya kan? Ketika berperang lagi terus gimana? Wih, susah ya kan? Ekonomi tidak apa jenenge tidak membaik. Ya alhamdulillah, ya kan? Ini kenapa kota bahas tentang publik atau yang lain? Karena apa? Keragaman sosial, ya kan? Bahas masalah ekonomi, ya kan? Ekonomi. Yang mana kemarin itu alhamdulillah Rek, yo, Menteri Keuangan kita yang baru, Pak Sopo namanya, Pak Purbaya. Nanti digantikan sama Pak Rizky. Ya kan, wes, ya kan saya, foto dulu, ya kan. Nah, ketika nanti Pak Purbaya nanti, ya kebijakan Pak Purbaya itu untuk apa? Jadi memperbaiki ekonomi kita. Kalau ekonomi membaik, otomatis masyarakat juga ikut membaik, ya kan? Lah itu, Rek, itu yang diinginkan masyarakat membaik. Siapa yang nggak mau presiden ataupun orang, bahkan orang tua Saman sendiri ingin Saman membaik, ya kan? Daripada mereka. Apalagi negara. Makanya ekonomi ketika digenjot sama Pak Purbaya menjadi baik, ya kan, otomatis apa jenenge angka pengangguran akan semakin menurun, ya kan? Angka pengangguran semakin turun. Nanti bahasnya itu ada pertemuan selanjutnya itu ada yang namanya mobilitas penduduk, itu ada, ya kan? Supaya apa? Kepadatan penduduk itu bisa ditekan. Itu. Ketika nanti mobilitas penduduk sudah ditekan, masyarakat sudah paham, ya kan? Gimana maksudnya paham tentang ketika kejadian seperti ini saya harus ini, ya kan? Kayak di luar negeri akhirnya kita menjadi masyarakat yang pintar. Itu, Rek. Itu yang diinginkan sebenarnya. Mana lo? Ya kan? Is. Lah. Kalau udah paham terkait akhir tadi, ini kan waktunya kan masih ada sedikit, ya kan? Ada sedikit. Itu nanti kapan-kapan atau wacana saya selanjutnya, itu saya mau membuatkan nanti. Jadi pertemuan selanjutnya itu nanti kita akan bahas yang namanya proyek tentang mobilitas sosial, ya kan? Kepadatan penduduk. Karena apa? Dinamika penduduk itu kalau terlalu banyak, ya kan? Otomatis dunia atau Indonesia ini ketika kepadatan penduduk akan terjadi yang namanya daerah digantikan atau dataran digantikan sama yang namanya lautan, ya kan? Mendelep kepadatan penduduk, banyaknya orang, ya kan? Tanahnya ambles jadi lautan. Itu itu, Rek, salah satu contohnya. Ini mau apa namanya? Mau saya tampilkan sedikit ya dari ilustrasi yang ada di apa namanya YouTube itu tentang yang namanya keragaman sosial supaya Saman agak paham sedikit sebelum saya akhiri. Ya, bentar, saya izin untuk menghidupkan lagi proyektor. Bentar ya. Mati. Bentar ya. Nah, bentar ya. Ini. Bentar. Keragaman aktivitas ekonomi. Ya, ini, Rek.
Nah, ini. Dah, yang ini. Tuh. Bentar. Ya. Wah, sinyalnya susah. Ya wis, kalau gitu. Ini ada yang mau ditanyakan lagi kah? Aktivitas ekonomi? Gak ada? Wis. Kalau gitu, saya mau ngasih tahu sedikit, Rek. Lah, ini ya. Kenapa tadi keragaman aktivitas ekonomi kok tak kasih gambar uang? Ya kan? Karena apa? Kalau ekonomi pasti bahas tentang yang namanya uang. Ya kan? Uang. Zaman suka uang apa enggak? Sama. Semua orang itu suka uang. Kenapa kok gambarkan uang itu dolar? Kok tidak pakai? Kita kan ada di Indonesia, ya kan? Kenapa kok tak gambarkan itu uang itu pakai dolar? Karena satu, semuanya perputaran ekonomi itu diambil oleh atau dolar, ya kan? Hitungannya pakai dolar. Ekonomi di semua negara itu hitungannya pakai dolar, ya kan? Itu karena apa? Era zaman dulu itu, ini tak bahas tentang sejarah uang ya. Soalnya ada yang namanya keragaman ekonomi juga, ya kan? Uang dulu itu dolar itu kayak seperti itu, ya kan? Ketika Perang Dunia Kedua, Amerika itu tidak ikut perang, akan tetapi yang memfasilitasi perang, ya kan? Ketika mereka itu butuh, ya kan? Mereka ikut perang, ya kan? Negara lain perang, Amerika ngapain? Mencetak alat perang, ya kan? Nah, mencetak alat perang. Nah, ketika mencetak alat perang, kira-kira mereka ikut perang juga apa enggak? Nggak ikut, ya kan? Ya, akhirnya ketika mereka nggak ikut, mereka dapat uang apa enggak? Ya kan? Dapat uang, makmur, sentosa. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, ketika makmur sentosa, ya kan? Ketika yang lain perang, ya kan? Perang kan namanya ada pertumpahan darah, ya kan? Der, ya kan? Perang. Akhirnya mereka ketika uang kasnya kurang, otomatis mereka berhutang kepada siapa? Amerika, karena uangnya tidak dibuat untuk perang, ya kan? Ketika tidak dibuat untuk perang, otomatis mereka utangnya ke siapa, Rek? Ke Amerika, ya kan? Amerika ngasih uang berupa dolar, paham nggak sampean? Akhirnya apa? Dolarnya menyatu atau bersebaran, ya kan, kepada seluruh dunia, ya kan? Akhirnya dolarnya masuk ke seluruh dunia, otomatis dolar semakin kuat apa enggak? Iya, semakin kuat, ya kan? Soalnya apa? Di setiap negara itu punya dolar, ya kan? Makanya ketika bahas ekonomi, kita pautkan kepada dolar, ya kan? Itu salah satu contohnya, Rek, ekonomi kita. Ketika ekonomi kita membaik, itu akan terjadi yang namanya ekspor impor barang. Indonesia itu sekarang masih sedikit, ya kan? Benar, masyarakat pemerintah itu menggenjot yang namanya ekspor. Ya kan? Ekspor barang itu digenjot terus sama pemerintah. Supaya apa? Ekonomi kita itu membaik. Ya kan? Kira-kira di sini di daerah Samian ada yang ingin ekspor barang apa enggak? Wah, apa? Ingin ekspor apa sampean? Di daerah Samian ada apa? Ada apa di daerah Samian? Ada apa? Banyaknya orang kerja sebagai apa? Semua ada. Apa? Apa? Paling banyak ekspor impor barang. Oh, kerja ya. Saya mau tanya, Rek, daerah luar Jawa siapa? Oh ya, Lenita.
Di sana itu bisa ekspor itu barangnya keluar, impor itu berarti barangnya masuk, ya kan? Di daerah Kalimantan itu banyak ekspor ya kan? Batu bara. Batu bara kita dibawa keluar negeri, ya kan? Untuk mendapat yang namanya devisa negara. Ketika devisa negara banyak, otomatis aktivitas ekonomi masyarakat akan semakin membaik. Ya itu kepinginnya pemerintah kita. Itu kepinginnya dia, kepinginnya mereka untuk masyarakatnya supaya makmur sentosa. Itu. Dan ketika makmur, otomatis ono wong miskin apa enggak? Enggak ada, no, ya kan, wong miskin. Makanya kemarin itu kepinginnya Indonesia, ya kan? Itu uang dolar itu digenjot, ya kan? Dikurangi. Supaya apa? Supaya uang kita itu semakin membaik, ya kan? Ketika membaik, otomatis ekonomi kita akan semakin stabil. Nah, itu kepinginnya sebenarnya Kira-kira sama nanti kalau udah besar bisa berperan apa enggak? Bisa. Insya Allah, ya kan. Zaman tahu batok kelapa? Ya kan. Batok kelapa itu dari zaman itu kalau dari pasar itu diapakan? Dibuang, ya kan? Dibuang. Terus selain dibuang diapakan? Buat kerajinan, ya kan? Dibakar. Kalau sekarang bener dipakai areng, ya kan? Bayangkan, batok kelapa dibakar. Habis itu dihancurkan, ya kan? Habis itu dikasih tepung tapioka sedikit, nggak banyak, ya kan? Sedikit, ya kan? Habis itu nanti dicetak kotak-kotak, nanti dikirim ke luar negeri. Lah itu untuk menambahkannya namanya devisa negara. Ketika semakin baik Indonesia, ya kan, semakin makmur sentosa, jaya abadi. Kira-kira kita semakin enak nggak hidup di Indonesia? Enak. Ketika semakin enak, kira-kira zaman betah nggak hidup di Indonesia? Wah, betah sekali, ya kan? Wais. Nanti kapan-kapan di Indonesia moro-moro ono pesawat terbang. Ya. Mobil terbang maksud saya, ya kan. Situ supaya ya kan mobil terbang. Nanti moro-moro ono baju terbang, ya apa tulisan. Keren kan? Nah, itu ketika ya kan seru, ya kan. Bukan kena angin, tapi emang bisa terbang, ya kan. Itu Apalagi kalau masyarakat kita sekarang, ya kan. Waduh. Kemarin itu ada di daerah kita itu terjadi bencana alam. Ya, ini sangat miris sekali orang Indonesia, ya kan? Ketika terjadinya bencana alam, kalau infrastruktur di luar negeri setelah terjadinya bencana alam itu langsung diperbaiki sama yang namanya pemerintah. Akan tetapi kita masih dikatakan negara berkembang. Akhirnya apa? Uang kita itu dibagi-bagi, ya kan? Untuk ini, dan untuk ini yang lain. Makanya ketika terjadinya bencana alam, ya kan, kita harus menunggu dulu. Tapi ketika nanti aktivitas ekonomi masyarakat kita membaik, kira-kira bisa dibenarkan sama masyarakat apa enggak? Bisa, ya kan? Semisal jalan berlubang, ya kan? Bolongnya gede, ya kan? 10 meter, ya kan? Masuk langsung hilang. Ya kan? Misal 10 meter, ya kan? Itu tiba-tiba Saman jadi orang kaya. Kira-kira Saman bisa membantu apa enggak? Bisa, ya kan? Tinggal telepon, ya kan? Telepon, ayo sini, ya, apa kata saya? Wah, ya kan? Nah, seperti itu. Ya kan? Kira-kira nanti kalau semisal ekonomi baik kayak di dataran pantai, ya kan, dataran pantai ekonomi membaik, kira-kira orang yang mencari ikan, ya kan, orang yang mencari ikan pakai perahu, kira-kira nanti kalau ekonominya membaik pakai perahu apa kapal selam? Kapal selam, ya, bukan hanya kapal selam yang ada di Palembang, itu kan empek-empek, ya kan, tapi ya kan, wah kan keren ya kan, wah nanti sama ngevlog gitu ya kalau cari ikan guys, ya kan, sambil nyelam cari ikan. Ya itu ngono loh, kerennya seperti itu, ngono loh, penangkapan ikan. Kira-kira kalau semisal nangkap ikan dari dalam itu lebih banyak apa lebih sedikit?
Lebih banyak ya kan, tapi nanti ya harus diingat-ingat jangan sampai terlalu over. Soalnya apa? Ketika nanti terlalu banyak mengambil, otomatis tidak ada yang namanya recovery. Recovery itu perputaran lagi, ya kan? Kita perputaran lagi. Paham nggak Samian? Ikan besar, ikan kecil diambil semua. Kira-kira lama kelamaan ada ikan apa enggak? Terus kita makan apa? Tempe. Oh iya, ikan tempe. Itu kebiasaan orang Jawa, ya kan? Ikan, selu. Siapa yang nggak suka makan ikan? Oh, nggak ada. Cuma saya aja berarti yang nggak suka makan ikan. Ya, saya nggak bisa makan ikan, Rek. Ya kan? Teman juga nggak bisa makan ikan. Oh bisa, alhamdulillah. Soalnya kita tuh kaya dengan yang namanya ikan di Indonesia, ya kan? Kalau di daerah ikan atau membahas masalah ikan itu tidak boleh yang namanya adanya penangkapan ikan secara ilegal atau bisa dikatakan sama yang namanya illegal fishing. Kalau yang itu di laut, kalau di daratan atau di hutan itu namanya illegal logging. Tidak boleh ada yang namanya penebangan pohon secara liar. Itu tidak boleh, Rek. Wah, sangat disayangkan sekali di Indonesia. Ya kan? Hutan kita banyak. Ya kan? Mau apapun itu ada. Ya kan? Kayu, furniture, kayu. Ya kan? Kayu itu buat apa, Rek? Maple buat meja, kursi, terus lemari, pintu, kusen. Itu rata-rata orang mana? Orang luar, ya kan? Ya itu. Makanya ketika aktivitas ekonomi membaik, otomatis akan menjadi masyarakat maju. Ya wis, kalau gitu. Ini cuma sedikit. Sudah paham apa belum? Paham, ya wis. Setelah itu, kalau gitu saya akhiri pertemuan hari ini. Ya, manakala saya ada salah sikap maupun ucapan, ya kan, maupun tindakan saya yang kadangkala waktu saya mengerjakan muter, ya kan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Mandi pun aku juga aku pun tak pernah peduli. Yang ku cari berkailan uang dari santri, uang gak bisa gaji, dapat ridho kiai, doa restu bunyai. Uang gak jadi santri, uang gak bisa gaji, semoga ilmu manfaat, selamat dunia akhirat. Mau makan ku harus ngantri, mandi pun aku juga ngantri. Aku pun tak pernah peduli, yang ku cari berkailan. Dapat dirogi